Ya, awal tahun depan hanya hitungan hari saja. Artinya sebentar lagi akan menjadi momen di mana Presiden Joko Widodo akan segera resmi meluncurkan dana abadi atau Sovereign Wealth Fund Indonesia, yaitu lembaga pengelola investasi yang diberi nama Indonesia Investment Authority. Seperti apa gambarannya dan bagaimana lembaga baru ini nantinya mampu menjadi solusi untuk berbagai tantangan iklim investasi di tanah air? Lebih lengkap kami ulas dalam Dari Kanada hingga Arab Minati SWF RI. Ya, terakhir dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi atau LPI yang diberi nama Indonesia Investment Authority telah secara sah memiliki payung hukum lewat berbagai peraturan pemerintah. Kita lihat yang pertama, ada PP nomor 73 tahun 2020 tentang modal awal LPI, kemudian PP nomor 74 tahun 2020 tentang LPI itu sendiri, dan terakhir ada Kepres nomor 128 tahun 2020 tentang pembentukan panitia seleksi pemilihan calon anggota Dewan Pengawas LPI dari unsur profesional. Nah, lebih detail PP ini skemanya bagaimana sih? Jadi untuk modal awal, LPI memperoleh dukungan pemerintah sebesar 15 triliun rupiah dari APBN tahun 2020. Dan berikutnya sampai tahun 2021 nanti, pemenuhan modal akan dilanjutkan secara bertahap hingga 75 triliun rupiah. Nah, kemudian berbicara terkait strukturnya, ini menarik sekali. Jadi struktur LPI ini bersifat tutir seperti yang kami sudah mention. Jadi ada kombinasi antara pemerintah dengan kalangan profesional yang akan langsung memberi laporan pertanggungjawaban kepada Presiden. Dan untuk para calon anggota unsur profesional ini nantinya akan diseleksi dan dipilih melalui pendaftaran online yang sudah dimulai sejak 21 Desember hingga 27 Desember. Jadi bagi Anda yang tertarik bisa langsung saja silakan mendaftar, siapa tahu kepilih ya. Nah, lebih lanjut ada catatan penting juga yang perlu diperhatikan. Jadi lembaga ini berbeda dengan BKPM karena bentuk investasinya ini tidak hanya dalam bentuk pinjaman, melainkan dalam bentuk penyertaan modal atau saham. Maka itu lembaga ini harus benar-benar dipastikan bisa mampu melakukan pengelolaan aset dengan menentukan calon mitra investasi yang ideal. Apalagi fokus awal dari lembaga ini adalah mendatangkan pembiayaan investasi bagi proyek pembangunan strategis yang tentunya memakan dana jumbo seperti infrastruktur dan juga energi. Nah, meski peluncuran resminya ini masih awal tahun depan, tapi pemerintah sudah memberikan bocoran nih kalau ada banyak yang berminat. Dan bahkan ada juga yang sudah pasti ingin menanamkan modal. Kita akan lihat siapa saja. Oke, Presiden Jokowi mengklaim sudah ada setidaknya 5 negara yang tertarik berinvestasi. Di antaranya ada Amerika Serikat, kemudian Jepang, Uni Emirat Arab, dan juga ada Arab Saudi. Nah, sejauh ini Kanada sudah dikonfirmasi oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan berkomitmen menaruh modal hingga 2 miliar dolar. Adapun memang sempat diketahui bahwa Kanada melalui The Canada Pension Plan Investment Board atau CPPIB ini berencana menginvestasikan hingga 1/3 dari dana kelolaannya di emerging market dalam 5 tahun ke depan. Nah, CPPIB diketahui juga telah mengelola dana hingga sekitar 329,75 miliar dolar Amerika Serikat, di mana sebagian besar investasinya ini berada di Amerika Utara, kemudian disusul 34% lainnya di Amerika Serikat, dan berikutnya juga ada di negara-negara Asia. Nah, memang kalau di dunia ini Sovereign Wealth Fund itu bukanlah sesuatu hal yang baru. Sejumlah negara memang sudah memiliki lembaga seperti ini, misal saja negeri tetangga Singapura ada Temasek Holdings, kemudian juga ada Malaysia yaitu Khazanah Nasional. Mari kita lihat sebenarnya negara mana saja sih yang memiliki dana kelolaan Sovereign Wealth Fund terbesar. Kita akan lihat ya siapa saja jawarannya. Jadi di posisi pertama masih diraih oleh Norway Pension Fund Global dengan total 1,1 triliun dolar. Nah, pengelolaan dana fantastis ini dihasilkan dari sebagian besar pendapatan pajak dari perusahaan minyak. Lalu di posisi runner up juga diduduki oleh China Investment Corporation dengan nyaris mendekati 1 triliun dolar juga. Nah, Sovereign Wealth Fund ala negeri tirai bambu ini dari dulu telah mengelola dan menginvestasikan dana dari cadangan devisa negara. Bahkan saking besarnya, CIC ini juga mampu mengambil
mengambil alih 45% porsi saham properti di kota New York, Amerika Serikat hingga 2 miliar dolar. Dan kemudian di posisi ketiga tentu saja ada Uni Emirat Arab dengan total hampir 700 miliar dolar. Nah, lembaga yang bernama Abu Dhabi Investment Authority ini dibentuk untuk diversifikasi pendapatan. Dan kita tahu juga ya, kekayaan Uni Emirat Arab memang mayoritas berasal dari ekspor minyak mentah. Sehingga cadangan devisa negara yang dikelola dalam Sovereign Wealth Fund ini sebagian digunakan untuk diversifikasi investasi aset-aset. Jadi agar apabila kalau ada resiko anjloknya harga minyak global, pendapatan Uni Emirat Arab dari hasil investasi masih bisa menutup penurunan tersebut. Yaitu dia berbagai kisah sukses dari Sovereign Wealth Fund di dunia yang mungkin juga bisa jadi inspirasi buat Indonesia. Meski begitu kita harapkan semoga lembaga pengelola investasi Indonesia Investment Authority ini dapat berjalan dengan maksimal dan tetap mementingkan prinsip kehati-hatian baik itu peluang dan juga resikonya.